Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Pengaruh Metode Brainstorming terhadap Keterampilan Memecahkan Masalah. Artikel ini terdapat pendahuluan. Pendahuluan saya yang isinya di era generasi milenial ini banyak sekali para generasi muda atau generasi milenial yang melupakan budaya dan kultur bangsa. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik harus melakukan perubahan, yaitu melakukan pembelajaran yang bersifat budaya dan kultur bangsa. Ilmu sosial dapat menerapkan budaya dan kultur bangsa, karena ilmu sosial bagian dari budaya dan kultur bangsa, sehingga saat pembelajaran berlangsung, peserta didik dapat menyampaikan dan berpendapat melalui pembelajaran di sekolah, dan peserta didik dituntut untuk sebagai warga negara yang baik dan dapat bersosialisasi dengan memecahkan masalah pribadi dan sosial, sehingga pembelajaran ilmu sosial ini dapat diterapkan dalam pembelajaran abad 21 yang harus direncanakan dengan sangat baik dan memberikan atau menerapkan metode brainstorming, karena metode ini dirasa cocok untuk peserta didik atau generasi saat ini, karena metode brainstorming adalah metode yang dapat mengungkapkan pendapat peserta didik di dalam proses pembelajaran, karena peserta didik dapat dilatih untuk berpartisipasi menggunakan pendapatnya dengan mengungkapkan pendapatnya dalam berpartisipasi dalam proses pembelajaran berlangsung. Proses berpendapat ini dapat diiringi dengan cara pendidik memberikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan peserta didik atau di lingkungan sekitar peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengungkapkan pendapatnya dan menyesuaikan topik masalah yang telah diberikan oleh pendidik. Selanjutnya, terdapat metode penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Di sini menggunakan penelitian kuantitatif dalam bentuk quasi eksperimental design. Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti yang dipaparkan dalam artikel, yakni di SDN Duku Menanggal 1 Surabaya tahun ajaran 2019-2020. Dalam penyajian data ini yang dilakukan oleh peneliti, dan peneliti ini sebagai pendidik, kemudian peserta didik yang dilakukan di SDN Duku Menanggal 1 Surabaya. Kemudian dalam penyajian data terdapat uji normal untuk menguji signifikansi kenormalan hasil tes, pre-tes, dan post-tes yang hasilnya sig kurang dari 0,05 yang terdapat pada kelas kontrol dan eksperimen. Maka uji tersebut berdistribusi normal. Kemudian terdapat uji homogenitas yang sebelumnya dilakukan oleh peneliti dengan hasil uji pre-test dan post-test yang menghasilkan sig kurang dari 0,05. Kemudian ada uji hipotesis yang menunjukkan sig dual toilet yang hasilnya kurang dari 0,05, yang artinya terdapat pengaruh metode brainstorming terhadap keterampilan memecahkan masalah peserta didik kelas 4 SDN Duku Menanggal 1 Surabaya. Terdapat simpulan dan saran. Di dalam simpulan ini, berdasarkan rumusan yang dipaparkan dalam artikel, yang pertama, bagaimana keterlaksanaan aktivitas pendidik dan peserta didik di SDN Duku Menanggal 1 Surabaya. Yang kedua, ada pengaruh metode brainstorming terhadap keterampilan memecahkan masalah peserta didik kelas 4 SDN Duku Menanggal 1 Surabaya. Yang hasil simpulannya yaitu yang pertama, keterlaksanaan proses pembelajaran, aktivitas peserta didik dan pendidik berjalan lancar dan baik dengan kriteria sangat baik.
Yang kedua, ada pengaruh metode brainstorming terhadap keterampilan memecahkan masalah peserta didik kelas 4 SDN Duku Menanggal 1 Surabaya. Di sini terdapat saran, yaitu proses pembelajaran di SDN Duku Menanggal 1 Surabaya yang terdapat di tengah-tengah perkembangan zaman di era generasi milenial yang umumnya meninggalkan budaya dan kultur bangsa. Oleh sebab itu, pendidik harus mempunyai perencanaan yang matang dan proses pembelajaran yang membuat peserta didik lebih kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran berlangsung. Dan peserta didik dan pendidik juga dapat berpendapat dan bersosialisasi sehingga peserta didik tidak meninggalkan budaya dan kultur bangsa. Penelitian ini dapat dilakukan oleh penelitian yang akan datang. Terima kasih, itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.